dari atas dulu kita buktikan itu Tuhan dulu ada gitu kan. Nah, setelah baru inna ke Nabi baru ke kitab sucinya. Jangan langsung ke kitab suci. Kalau saya membuat kitab suci bahwa saya Tuhan, itu langsung dipercayakan nggak apa namanya, nggak nyambung gitu kan. Nggak logis gitu. Kalau aku melihat kan perdebatan yang panjang dari abad ke abad itu perdebatan agama langit sama agama bumi nih di kalangan penganutan ya. Nah, kalau ngomongin agama langit yang disebut samawi itu kan variannya banyak. Terus agama bumi pun demikian. Keduanya sebetulnya kalau dia bisa sinergi ya, tidak tidak dibentur-benturkan oleh sentimen-sentimen personal atau sentimen kelompok. Kukira peradaban agama akan lebih maju lebih depan dibanding Yamaha Force One atau Yamaha lainnya. Harusnya begitu gitu. Tapi ini faktanya tidak, banyak orang-orang yang menganut agama tertentu justru makin terbelakang pemikirannya. Untuk tidak membilang mereka ini ya ketinggalan dari peradaban yang bisa menyesuaikan diri. Gitu aku lihat. Antiteis ini penting juga sebagai bagian dari eskalasi sebenarnya. Orang-orang yang kesalahannya itu di diksi ya, banyak penggunaan salah guna diksi dari segi bahasa. Oke. Itu yang saya lihat. Contoh penggunaan kata kafir itu disalahgunakan dan dipukul untuk satu kelompok di lock di situ. Khalifah itu ya. Disalah artikan dan akhirnya itu menjadi bobrok untuk semua orang, menjadi satu peluru untuk saling membunuh. Sedangkan diksi itu harus digunakan gitu dengan situasional tertentu. Nah, diksi itu yang membobrok orang-orang ini. Karena tahunya contoh sama orang. Kan? Iya, sama kata ini udah gitu loh. Tidak pakaikan, dipakai aja ikut suka hati gitu. Dengan alasan I'm good in communication. Orang-orang kafir itu bahawasanya begini dan begini. Tapi tahu nggak apa yang dia ngomongin itu? Sebutkan aja makna satu perkataan yang contoh Samar mengeluarkan 14 mata perkataan. Satu itu aja dia nggak bisa explain. Curigaanku ya kultur timur kita ya. Karena aku juga bagian dari masyarakat timur kan ya, ngomongin pemetaannya timur barat ya. Barat secara filsafat mereka mengolah rasionalitas sehingga memunculkan beragam teori gitu, sehingga itu juga menjadi landasan mereka memproduksi teknologi atau komponen-komponen peradaban. Nah, di timur kita juga sebenarnya punya kekayaan yang berangkat dari falsafah tropisnya, falsafah iklim kebudayaannya maksudku. Tetapi ada yang kusesalkan itu terlalu mudah menerima hal-hal yang dari luar yang sebetulnya perlu diuji gitu loh. Nah itu dia, nah itu sama 2 kali 5 ayam dengan itik bercakap. Yang satu seperti si Bang Rizal semalam itu sangat natural, dia menjadi orang timur banget, orang Nusantara banget. Terus orang-orang yang dari barat ini karena melihat teknologi makanya barat. Aku tanya semalam tentang kayaknya kamu bias sama Carl Heidegger gitu ya, salah satunya. Entah mungkin dia membaca atau tidak, terus dia membaca beberapa lapis filsafat lainnya atau tidak nih, kayaknya bias itu gitu. Ya karena cuma dia tahu nggak terstruktur gitu, aku si kawan nggak terstruktur. Betul, jadi kan makanya dia bertanya. Ya, aku mau nanya, what kind of deal with your belief, kan? Iya. POV yang tergantung belief atau beliefmu yang tergantung POV gitu kan? Pertanyaan vital. Nah, terkait tadi antiteis bilang kan, skeptis bilang, kita dipengaruhi oleh point of view kita sehingga percaya, atau kita percaya karena untuk memproduksi point of view kita gitu. Itu kan dua hal yang seperti menanyakan timur atau barat sebagai kendali atas kerja pemikiran atau kerja peradaban gitu. Lalu aku mungkin bisa menengahinya dengan apa yang dimulai oleh timur sudah tinggalkan barat, apa yang dimulai oleh barat sudah ditinggalkan oleh timur. Itu kita lihat saja dari kejar-kejarannya produk peradaban kan. Silakan Bang skeptis.
ada pertanyaan seperti ini, Bang. Bagaimana seorang Habibie itu yang seorang profesor, ahli kedirgantaraan itu sangat pintar, tapi dia masih beragama? Kan ada pertanyaan seperti itu, Bang. Gitu. Jadi orang pintar dengan orang yang beragama atau tidak ada hubungannya, Be. Menurut survei yang ada di Amerika nih, Pew Center, bahwa 70% itu saintis, ilmuwan itu, Bang, tidak percaya Tuhan gitu. 20% mereka masih beragama tapi tidak melakukan ritual. Hanya 10% yang beragama dan melakukan ritual. Mungkin Habibie termasuk di 10% itu gitu, Bang. Jadi seorang ateis gini pemikirannya, Bang. Dia seperti seorang saintis yang di laboratorium gitu. Dia tidak akan meyakini sesuatu sebagai kebenaran tanpa melakukan eksperimen, tanpa melakukan berdiskusi dengan koleganya, menerbitkan jurnal yang diekspos ke seluruh dunia supaya dibantah kebenarannya itu pada saat dia melakukan eksperimen itu gitu. Jadi dia harus melakukan percobaan, cek dan recheck terhadap apa yang dia yakini itu. Nggak bisa dia meyakini itu tanpa ada bukti gitu, Pak. Ya. Jadi makanya saintis ilmuwan itu kebanyakan di luar itu ya mereka sudah ateis gitu. Mereka nggak percaya ada sesuatu di luar sana yang mengatur semua ini gitu. Ada campur tangan gitu. Yang sikapmu sebagai antiteis itu berbeda lah ya dengan sikap-sikap ateis ya. Kira-kira gitu nggak? Sebenarnya ya mirip-mirip aja, Bang. Sama-sama nggak percaya bahwa ada kekuatan lain, ada ada Tuhan atau ada sesuatu di luar sana gitu kan. Mereka jujur aja bilang nggak tahu gitu karena belum ada buktinya, seperti alien itu, Bang, belum ada bukti gitu kan. Jauh lebih Ada yang terhormat katakan itu nggak kan. tahu, ada yang nggak peduli. Agnostik itu nggak peduli, Bang, kan? Nggak peduli. Gnostik itu artinya tahu bahwa ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Gnostik karena ditambah awalan A artinya tidak tahu apakah ada Tuhan atau tidak. Dia tidak peduli gitu. Nah, Kalau ateis dia katakan ya nggak tahu atau tidak ada gitu. Kalau antiteis bukan hanya dia bilang deity ini Tuhan ini tidak, tapi untuk mempercayai itu lebih banyak keburukannya gitu daripada kebaikannya gitu. ya. Jadi saya dapat kesimpulan lebih baik menyatakan tidak tahu atas sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kira-kira gitu ya, ketimbang Bang, itu lebih jujur tahu. atau belum tahu gitu kan. Tahu, Nah, itu lebih nanti kita terhormat, cari tahu gitu kan. Kadang-kadang kita temukan orang-orang yang katakanlah so tahu gitu ya untuk menjangkau siapa Tuhan atau apa itu agama ya. Nah ini kan sebetulnya alamiahnya manusia kan, nature-nya berusaha meraba-raba atau menerka-nerka, kemudian mereka rumuskan gitu kan, nature-nya kita manusia. Berbeda dengan nature-nya hewan itu ya, makhluk lain yang mereka nggak punya kompleksitas bahasa kan. Karena itulah kemudian salah satu yang bikin chaos juga instrumen bahasa di publik global menurutku tuh. Salah satu yang bikin chaos. Nah makanya kemudian muncul bahasa yang disepakati sebagai bahasa internasional misalnya, gitu. Cuma lagi-lagi bahasa juga menjadi alat untuk memonopoli pengetahuan itu, Bang, sehingga orang yang beragama atau tidak beragama pun ya rentan diadu-adu oleh instrumen bahasa. Lihat, Bang Tony, silakan perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Silakan Bang Tony, kita elaborasi nih obrolan Bang Skeptis Silakan, Bang. si antiteis. Ya, tadi kan Bang Skeptis bilang bahwa Pak Habibie tadi bilang gimana Pak tadi? Dan pesan dalam si ahli saintis atau ulama lah, orang yang cerdas. Oh ya, kalau menurut saya sih itu ya, kalau dia masih mempercaya agama sebenarnya itu hak dia, menurut saya begitu. Kita harus tahu antara hak dan kewajiban, atau apakah itu kita harus menuntut dia untuk orang pintar harus agamanya harus cocok logikanya, atau itu kita gak bisa seperti itu, karena itu hak dia memilih agama. Saya ini ya, Ya gitu, nggak ada masalah gitu. Dia mau menyembah botol pun sekalian nggak apa-apa gitu kan. Lagian begini, saat Kalau saya melarang dia, artinya saya juga ya nggak harus dilarang juga gitu kan. Artinya kalau saya Iya. memaksakan pemikiran ke orang lain ya,
saya sebagai otoriter gitu kan Bang. Ya itu kan hak Anda menilai orang, terserah begitu. Asalkan menilai yang baik itu saja kan. Apalagi Anda dengan entengnya bilang, wah itu orangnya 10%, ibadahnya jarang-jarang lah. Memang Anda tahu kehidupan beliau. Orang sholat, orang ibadah itu tidak selalu harus lapor-lapor orang. Ini survei Bang yang ada di Amerika itu, View Center itu lembaga survei yang sangat terkenal di Amerika gitu. Mereka berbasisnya ke ini kan, Amerika nih Kristen gitu kan, jadi mereka menyukai ilmuwan yang beragama gitu Bang. Ya meskipun dia itu ibadahnya bolong-bolong, kalau sudah urusan ibadah dengan agama itu sudah privasi dia dengan Tuhan, karena dosa ditanggung sendiri, begitulah kalau dia Islam loh ya begitu. Karena itu orang ibadah itu di Islam itu untuk diri kita sendiri. Ya Bang, gak ada masalah di Islam, saya paham, tapi saya nggak mungkin percaya Islam. Gimana saya mau percaya ada manusia di gurun di sana, menggala, istilahnya buta huruf, dia naik ke langit gitu Bang, ketemu Tuhan dengan keledai itu gitu. Dia ngobrol dengan Tuhan, gimana? Tuhan aja nggak ada gitu kan. Kan kita tahu orang naik ke langit itu harus pakai baju astronot gitu. Gimana mau dipercaya dengan proses itu gitu Bang? Sebenarnya gampang, percaya atau tidak itu hak dia. Ya Bang, silakan. Ya hak dia. Apakah tapi yang kita harus pandang gini, apakah kita berhak menghina? Itukah? Nah, tuh ketersinggungan itu pilihan Abang gitu. Nggak mungkin saya Iya, menjaga maksud saya mau tanya saja gini, apakah kita berhak menghina? Begitu saja lah. Iya, apakah kita berhak kita menghina sesama? Ini nggak usah pandang agama, sesama manusia aja kita berhak nggak menghina gitu saja. Kalau sependek obrolan Kalau Abang ini, menganggap itu bukan kenyataan, silakan dibantah. Kita di sini berkelahi pemikiran gitu Bang. ya argumentatif ya. Iya gitu. Abang filosofi nggak ada tersinggungnya, walaupun mungkin dia masih beragama atau masih beragama gitu Bang. Ya. Saya kira memang yang jarang terjadi itu diskusi yang argumentatif, tidak hanya di perkara dikotomis hak dan tidak, bukan hak ya. Artinya bahwa ada penjelasan kenapa orang memilih percaya atau tidak. Bang skeptis ini tidak bermaksud secara eksplisit ya, tapi mungkin implikasinya paham gitu. saya, karena niat orang itu sebenarnya tidak semua orang tahu Bang. Niat orang itu kan sudah di dalam. Selain dirinya sendiri itu tidak ada yang tahu niatnya dia itu apa. Karena semua hal itu berawal dari niat, begitu saja. Terkadang saya juga berpikir aneh, bahwa orangnya itu nggak percaya agama gitu kan. Tapi Bang Napi bilang kejahatan terjadi tidak hanya karena niat, ada Iya. kesempatan. Ya memang Kadang-kadang niat itu terbersit saat kesempatan itu Dia memang dimiliki. kesempatannya ini kan dibuka-buka, tapi yang aneh gitu, dia masuknya ke dalam kesempatan-kesempatan orang yang beragama, yang punya iman. Tapi untuk apa dia mencari kesempatan itu gitu saja? Untuk apa? Untuk mendapatkan apa gitu saja? Apa Saya di yang sini dia... tujuan saya ini Bang untuk berkelahi pemikiran gitu. Oh, Seperti orang-orang ateis di luar sana kan Bang, dia mengarang buku itu God Dilation, God is not great, kan itu ateis semua yang mengarang buku-buku itu. Gak mungkin orang beragama yang mengarang buku-buku tentang Tuhan itu yang tidak ada gitu Bang. Ya tidak apa-apa, kan namanya juga karya tuh Bang. Karangan kan karya. Jadi nggak ada masalah kan ateis atau antiteis membahas tentang Tuhan gitu kan. Efek-efek buruknya terhadap orang yang beragama gitu Bang. Iya tak apalah bahas-bahas itu kan, kalau sudah urusan iman kan udah beda Bang. Beda lagi nanti iman lo Bang, iman lo ya. Iya gitu. Termasuk orang percaya dengan orang yang mengaku bahwa dia utusan Tuhan gitu Bang ya. Kalau saya berpikiran begini Bang, saya tanya orang yang berpoligami Bang, modalnya orang poligami apa? Dia bilang harus pintar berbohong kepada istri-istri kita, dia bilang, supaya apa istri kita gitu. Jadi gimana kita mau percaya orang yang Harus modal tapi tukang kawin gitu Bang, gimana tuh Bang? Bang, modal Iya, poligami iya. Bang, modal poligami itu ya mau bohongnya pinternya kayak apa, kalau nggak ada yang dibohongi kontol buncep neopo. Keren nih bahasa Jawanya, keluar suka aku dengar. Nah iya, lha gane lawane terus dilebokne opo Mbak? Ayo. Apa iki? Ayo, sing diampusi gane terus piye? Ya percuma. Kalau saya melihat karena tadi soal kesempatan bahwa Iya. ada kondisi peradaban yang memungkinkan orang muda
dikelabui gitu loh. Orang aku nggak bilang soal gender ya, tapi siapapun potensial kan. Iya. Untuk dicelupi oleh si Conti itu gitu, atau diperdaya oleh si Conti itu. Ya kadang kan kita harus berpikirnya kan tidak dalam satu sisi saja. Jangan mentang-mentang dia istrinya banyak kita langsung berpikir wah suka kawin nah suka istri. Tidak selalu begitu juga bang gitu. Kadang itu ada juga orang yang menikah lagi tuh karena memang dia nggak pengen keturunan tapi istrinya tidak bisa memberi keturunan. Terkadang begitu alasannya, ada juga yang seperti itu, bukan karena dia suka kawin. Kalau cuma suka kocok-kocok ada ya pakai tangan aja sama sabun. Betul begini. Dalam agama kita di masyarakat itu kan, agama Islam itu kan masih banyak gitu orang-orang di kampung yang menikahkan anaknya di bawah umur gitu bang. Karena apa? Dalam kitab sucinya nggak ada larangan tentang melarang gitu menikahkan anaknya di bawah umur. Kalau ada yang melarang, dia nggak pilih, itu orang sesat gitu. Karena katanya nggak ada larangan, biar anak 10 tahun pun dia nikah kan nggak ada masalah gitu. Walaupun saya nggak merujuk kepada nabi mereka gitu kan bang. Itu kan zaman dulu, itu kan masih zaman apa ya, belum Raden Ajeng Kartini belum maksudnya belum membela wanita dulu. Karena dulu itu memang anak umur berapa ya, derajat wanita belum diunggah dulu. Karena dulu anak seorang gadis itu nggak boleh sekolah bang gitu. Ya, cuma anak gadis itu cuma gimana ya, memang derajatnya sangat rendah. Ibaratnya kayak cuma alah cewek itu harus cuma bisa di dapur. Ya. Gitu. Aku nangkep yang dimaksud Bang Skeptis itu, dia kritik terhadap kuasa kultur. Nah ini yang mesti jernih kita lihat juga. Ya. Apakah produk agama subordinat dengan kebudayaan gitu, di bawah bayang-bayang kebudayaan satu wilayah, atau sebaliknya? Karena dalam berbagai catatan abad-abad sejarah, ya memang akan ada sesuatu yang bertransformasi dari nilai-nilai kan, baik nilai kebudayaan maupun nilai agama. Kenapa bertransformasi? Karena kehendak untuk kontekstual. Kalau di hari ini masih ada terjadi misalnya pemaksaan terhadap anak di bawah umur untuk menikah dengan katakanlah pemuka atau tokoh tertentu, yaitu sebetulnya ada peran kuasa gitu, kuasa atas seseorang atau satu wilayah. Nah, kritiknya kalau menurutku ke kekuasaan, bukan ke konteks nilai gitu. Iya betul bang, jadi ada yang menjawab bahwa sesuai dengan konteksnya gitu. Norma itu kan norma moralitas terjadi pada saat waktunya dan tempatnya gitu bang. Memang waktunya pada saat itu, zaman itu ya nggak ada masalah orang menikahkan di bawah, kan wanita juga sebagai budak gitu. Tapi apakah kita berpikir kalau istilah aturan itu untuk segala untuk dari Tuhan harusnya dia berlaku sepanjang zaman, bukan hanya pada saat itu aja gitu. Di mana kekuasaan masalahnya gini bang. Masalahnya gini ya, di era itu sudah ada nggak aturan seperti itu? Iya. sudah ada bang. Yang namanya seperti itu kan kadang ada tahapan-tahapan, namanya ajaran ya bang ya. Itu nggak langsung terus langsung jadi ilmu, jadi kitab, Bisa jadi jadi undang-undang. orang dulu-dulu Orang kan ada itu- tahapan-tahapannya. Bisa jadi orang dulu-dulu itu melakukan hal itu, mereka lagi melakukan teori seperti di laboratori gitu. Tapi ini fakta yang dilakukan terus. Kalau nggak Jadi ada, nggak boleh kita directly mengatakan ada kok masih. Tapi pasti bila mereka sudah punya knowledge dan sudah mengetahui, itu sudah tidak dilakukan, pasti diperhatikan. kalau tahu Dan- itu buruk nggak Dan bakal itu dilakukan. ini direnovasi itu bang. Nggak boleh Oh, di bukan kayak dia. gitu gitu. Bukan direnovasi, bukan ditukar, tapi pemahaman tentang kosakata itu harus diperjelaskan, bukan malah dikongke dengan sebuah kelompok bahwasanya kata skeptik itu udah satu doang, enggak ada lagi lainnya. Kegunaan skeptik itu di mana harus dipakai? Masa aku ke mana nih? Aku masuk ke Walmart, aku bilang skeptis, kan nggak masuk gitu. Penggunaan kata itu di mana kita harus menggunakannya, bukan kitab sucinya yang direvisi. Oke, sudah jawab host ya. Jadi begini host, kita tahu bahwa istilah yang menghapus perbudakan itu kan Presiden Amerika itu kan Abraham Lincoln. Karena apa? Tidak ada dalam kitab suci Al-Quran itu mengharamkan perbudakan.
Makanya dengan keadaan kitab suci yang terpelihara itu nggak boleh ada dikoreksi gitu, yang aslinya gitu. ISIS itu mengambil istilah penafsiran dari kitab suci itu bahwa tidak ada Nah, larangan ini dalam agama permasalahan Bang perbudakan Skeptis. itu, Hos. Karena Bang, Bang itu pikiran Skeptis- kamu sendiri, bukan pikiran. Karena kamu menerima data itu daripada apa yang ditetapkan oleh si kelompok yang aku sebutkan tadi itu. Nah, Tapi apabila kamu kaji dengan Maksudnya gini, Hos, sebenarnya, sebentar biar hostnya saya sendiri. tidak menyalahkan Bang Skeptis. Apabila Bang Skeptis mengatakan di situ kan nggak ada limit for those age yang akan mau menikah. Karena yang kamu pilih itu, ada nggak kamu pernah bila kamu menilai sebuah kosakata bahasa itu kamu tanyakan gitu, benar nggak nih? Jangan-jangan yang mentafsir ini yang salah, si penterjemah ini. Begitu Bang Skeptis. Cara penyampaiannya. Jadi wajar-wajar aja kamu menerima itu. Apakah host bisa menjamin akan muncul lagi ISIS yang akan datang dengan menafsirkan kitab suci yang ada itu gitu? Berapa Itu ramai? bahaya gitu, host. Enggak. Harus Berapa dihapuskan ramai? itu, harus dirubah itu. Kalau Karena akan kamu ada ngomong- yang menafsirkan itu, host. Paham-paham Wahabi itu gitu. Tidak ada yang bisa menjamin. Bang Skeptis, Dan muncul maaf, teroris lagi dengan sebentar pemahaman mau itu. tanya, sebentar, saya mau tanya, kenapa sih Bang Skeptis itu kok selalu yang dibahas itu garisnya melalui Islam, sekali-sekali itu lewat Nah Kristen, bentar Bang. Hindu gitu loh Ya, Bang, mantan kenapa Kristen, kok Pak. selalu Kristen. melalui Islam? Saya mau ingin tahu Dia saja. mantan Islam. Enggak, saya ingin tahu Bahkan saya kenapa. membahas Kristen yang saya nggak tahu gitu. Loh enggak, kan banyak agama, Anda kan tidak tahu, tidak percaya Tuhan ya sekali-sekali. Ya, saya nggak Anda percaya cari tahu. naik ke langit gitu kan. Saya nggak Enggak. percaya itu. Gini, apa kalau ini namanya, abang ini itu bukan ateis tapi pembenci Islam. hamil anak Tuhan Itu gitu kan. enggak Saya nggak gitu. percaya juga reinkarnasi gitu, bahwa anak yang cacat itu karena dosanya di masa lalu gitu. Nggak ada hubungannya kan, anak yang cacat lahir karena dosanya gitu kan. Iya saya kalau abang terus bahas Islam, Anda It's Karena okay. saya mantan Islam, gimana Loh. caranya? Biar. Ini Ngapain saya membahas yang saya nggak tahu gitu. kita harus Ketahuan. jangan sering menggunakan animal instinct kita. Apabila kita menemukan animal instinct itu letak pada sesuatu tempatnya. Pertanyaan saya sekarang, apabila dia mengkritik Islam, kita balik lemparan ke dia. Ada kejadian baru berlaku di Australia di mana ada seorang laki-laki membunuh anak kecil yang berumur 8 bulan. Bukan cuma anak kecil, tetapi Islam menganggap itu, seluruh umat manusia di muka bumi menganggap itu dia ada gangguan jiwa. Bayangkan, sakingnya. Tapi ada satu namanya filosof, dia memakai jubah dan kebetulan dia memakai songkok. Kebetulan dia berlaku melakukan hal yang sama yang dituduh Islam. Jadi hanya karena penampilan saja gitu Bu ya. Nah, kadang kita nggak adil. Kita melihat di negara kita Islam karena majority is Muslim. Why don't we go to America? What happened to the religious people? Jadi kritikku itu terhadap kultur timur kita yang toleran sekali terhadap banyak hal. Nah ini yang perlu Kadang saya juga bingung Bang. Kalau bilang Islam teroris itu kadang saya nggak tahu ya di Al-Quran itu ada nggak sih cara buat bom Saya misalnya gitu. ada, Kadang bingung. bukan. Jangan ke situ Bang Tony. Itu wajar untuk perspektif sebagai orang-orang yang tidak paham kan. Dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan Bang Skeptis. Even though I'm a Muslim. Ya dia aja Ya. bilang agama penyakit kok dia bilang. It's Dan okay, karena iya, dia bilang adalah agama orang penyakit yang sangat jiwa. kritis. Jadi dari penelitian saya dengan judul yang saya paparkan di atas Respond and React, malah aku bereaksi terhadap itu. Ada sesebuah orang-orang yang salah pemahaman terhadap sesuatu hal. Tidak boleh salahkan Bang Skeptis. Karena itu react terhadap sesuatu yang dia telah lalui dalam kehidupannya. Ya, I'm saya okay nggak with salahkan that. Bang, saya nggak Ah. salahkan. Hanya saja kan kita pasti akan menilai cara berpikirnya itu seperti apa. Nah, Jangankan Bang Skeptis, even Du sendiri orang yang mengaku Muslim lebih barbar dari Bang Skeptis. bisa, Mana bisa. dia mengambil Islam itu untuk menghukum orang lain. Bisa. Itu lebih menyedihkan. Setidaknya Bang Skeptis membawa narasi dia sebagai anti agama. Dia jujur di situ. Tapi ada orang lain mengaku Muslim tapi manusianya hilang. Itu biasanya dia orang-orang bawa-bawa nama agama itu biasanya. Ya, tadi aku bilang bahwa juga yang sama Summer sebelumnya ini bahwa sebetulnya ada paparan yang cukup serius di masyarakat yang optimasi akalnya masih rendah gitu atau yang biasa disebut literasinya masih sulit lah gitu, mungkin karena akses atau biaya
untuk mengakses literasi sehingga mereka mudah dimonopoli pengetahuannya. Nah, skeptis katakan misalnya soal antiteis, boleh jadi itu masyarakat yang memilih untuk membentrokan nilai antar nilai itu karena mereka tidak mampu mengakses literasi yang ada gitu, sehingga dia asmot aja tuh, asal comot. Sebenarnya gini ya Bang ya, menurut saya alasan Bang skeptis itu karena saya mantan Islam. Nah menurut saya itu alasannya kurang tepat ya Bang ya. Coba sediakanlah alasan yang lebih tepat untuk dia. Ya karena gini, No, actually karena enggak. sebentar Bu, sebentar dulu. Oke, Izin. silakan. Karena Bang skeptis itu yang terus dicari, digali, dicangkul, dibor, itu Islam terus. Itu yang dari ketidakadilan dia tuh terlihat jadi kayak pembenci gitu, anti Kalau saya Islam. membahas agama lain, kekonyolan agama lain, Bang, Abang pasti akan ketawa gitu masalahnya. Ya nggak mungkin kan, kecuali Abang ngomongnya kepada yang punya iman itu. Nah, reasonnya Tony itu dia berangkat dari adil sejak dalam pikiran, masuk skeptis. Harusnya tidak Islam saja yang kamu pelajari. Jika memang anti Tuhan loh ya, anti Tuhan atau anti agama, semua Anda cari tahu juga gitu. Karena Iya, Bang. Anda gini bang, saya ini malah ngasih nganu Abang pemasukan gitu agar jadi ateis sejati gitu ya Bang ya. Definisi ateis apa itu, Bang? Keren. Iya Bang gitu. Orang-orang Jadi hebat di atas. Abang Definisi ateis itu apa, Bang? Gitu. Iya, Abang Jangan biar Abang nggak kelihatan jelaskan gini loh Bang, aja, sebentar. Abang nggak tahu definisinya gitu. Gini loh, Abang biar nggak kelihatan Abang ini pembenci Islam gitu loh. Nah, Bang, saya benci agama itu, Bang, kalau bisa dihilangkan. Tapi kalau agama ini hilang, manusia akan menciptakannya lagi gitu. Karena ada diuntungkan dari Enggak agama itu. ada yang baru, Bang Skeptis. Kamu aja terpenjara di dalam. Anda ini sebenarnya terperangkap. Nggak ada yang Anda. baru dari Adam sampai ke hari ini, nggak ada yang baru. Itu rotation semua itu. Iya Bang, saya kasih masukan agar Abang tidak dipandang anti Islam gitu. Abang harus pelajari semua kitab, Itu, semua Bang, saya kalau ajaran gitu. Ya, saya anti Kristen, anti Yesus juga, Bang. Saya Oh berdebat dengan bohong, nggak orang. percaya, saya nggak percaya. Gimana Setiap ya? Abang naik selalu Abang Gimana, di apa garis namanya, Islam. Yesus itu sebagai Tuhan, katanya Tuhan itu bisa berubah apa aja gitu. Dia bisa berubah menjadi manusia gitu. Tapi kalau bilang apakah Yesus juga bisa berubah menjadi iblis atau tai, mereka nggak mau. Di situ istilahnya anti omnipotent paradoksnya itu suatu agama itu. Gimana sesuatu yang maha wujud, maha ada, tapi kita bisa ketemu kalau kita mati, katanya. Gimana? Yang maha itu kan super gitu, Bang. Harus bisa dilihat gitu. Jadi saya berdebat dengan orang itu sudah lama, Bang, sebelum Abang ngomong. Malahan saya berdebat juga dengan Nggak orang apa-apa. muda gitu. Nggak apa-apa, Yang Bang paling keras itu Skeptis. berdebat sama orang Gini, muda gini. gitu. Ya, Mereka ya, masih itu punya adalah- pemikiran daripada Islam Kristen ini gitu kan. It's Ini okay. nanti ada yang bicara dari agama Itu- Nusantara nih. Ini ada Zending nih, guru Zending. Dia orang Kristen ini, Bang. Saya sering berdebat dengan dia, guru Zending. Oke, itu Coba kan salah tanya satu dia. curhatan kamu. Mujur, kamu tuh harus cakap terima kasih host karena sudah mendengar curhatan saya. Bapak Tony, Bapak Filsofus, Bapak Guru Zending. Saking bagusnya kami memanusiakan manusia. Itu harus dihargai itu. Cakap dulu terima kasih host, bilang. Iya, Anda dihargai di sini. Takutnya kan kalau salah komal Abang malah diusir. Bidat kalian, sesat. Tepat bertobat. Takutnya gitu, Bang. Lanjut. Dikik apa, Bang? Sampai rungkat pun biasa gitu. Bagaimana? Biasa namanya juga TikTok, Bang. Rungkat kan hal Skeptik. biasa. Di luar agama-agama samawi itu kan jauh sebelum kita mengenal agama langit yang disebut agama samawi, kita mengenal juga agama Nusantara. Ada sejarah-sejarah yang dikubur atau mengalami kepunahan. Itu karena ada kepentingan kekuasaan yang membuatnya jadi tidak sepopuler atau tidak se-hype agama hari ini gitu. Misal ya, kapan hari aku pernah dengar ada orang bicara tentang mulai jadi Napoleon, dia bicara soal Ila Galigo, yang dia ada konsepsi spiritualitas di dalamnya, yang nggak bisa dinihilkan jauh sebelum agama Samawi operasi di sini. Lalu kita mau membenci juga warisan itu yang dihilangkan oleh kekuasaan. Kalau aku, saranku, bidikan itu terhadap ego kekuasaan, karena ego kekuasaan selalu bekerja secara masif menggunakan instrumen-instrumen, baik instrumen agama, kebudayaan, ekonomi, politik, dan seterusnya. Apapun itu, iya, jangan salahkan ajaran, salahkanlah si penuntut itu gitu loh.
Ajaran itu nggak pernah salah. Lanjut, silakan guru sending. Medusa mau tempelek ya? Buka mic mo, babe. Tempelek. Datang-datang ditempelek tuh jahat sekali tuh. Dia mau Selamat tempeleng si ulang skeptis. tahun ya semuanya. Jadi gini ya Pak Skeptis ya, saya ini kan di tempat kerja ya, nggak bisa lama-lama, cuman bilang aja. Kadang-kadang orang itu secara psikologisnya, psikoanalisisnya butuh pengakuan ya, gitu. Jadi kalau butuh pengakuan jangan bawa-bawa ateis. Kasihan saya ini orang ateis asli, gitu ya. Walaupun saya nggak pinter. Makanya gue selalu bilang bahwa segala sesuatu itu gue paling setuju semboyan hidup kita adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berproses dari pengalaman. Ya, banyak orang yang muncul dan akhirnya mengatasnamakan tanda kutip ketidaktuhanan di media sosial hanya karena pengakuan ingin diakui menjadi orang yang pintar. Dan orang juga memahami secara awam bahwa orang ateis itu harus saintis, padahal tidak semuanya. Bahkan orang beragama pun bisa dicap ateis ketika dia hanya mengharapkan Tuhan ketika dia butuh, bukan berkeinginan, ya, gitu. Jadi itu yang harus dipahami dulu oleh banyak orang. Karena apa-apa sedikit-sedikit selalu terbawa dan dibawa oleh arus ateis ini. Kasihan kadang-kadang orang yang betul-betul istilahnya sudah memantapkan pilihannya untuk tidak berketuhanan, gitu. Kasihan juga orang yang berketuhanan ketika mereka tersindir bahwa saya ternyata beragama adalah orang bodoh, tidak, gitu. Jadi kadang-kadang gini, bahasa-bahasa di media sosial ini semakin memperlihatkan, ya ini mohon maaf ya, Samar juga tahu, Om Nalar juga tahu, gua seminggu ini sedang berbicara bahwa kita ini adalah makhluk irasional. Kita adalah makhluk irasional yang paling bodoh sebenarnya, siapapun di antara kita, gitu ya, termasuk gue juga, di bawah kelas binatang malah, gitu. Jadi terlalu terbuai dan membuai itu sangat mudah. Terlalu sangat mengikuti arus itu sangat mudah, gitu loh. Terbawa ya. Banget gitu. Jadi kadang-kadang orang seakan, ya itu tadi ya, intinya adalah bukan hanya untuk menunjukkan siapa yang benar, pada akhirnya keblunder sendiri. Pengakuannya bukan untuk yang benar, tapi pengakuannya adalah aku, dan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Samar tadi bilang tentang masalah bahwa ilmu adab itu ya, adab itu termasuk ilmu, saya setuju banget. Kenapa? Iya, Karena gue lihat di media sosial ini banyak orang yang kemarin gue bahas sama Om Nalar juga di room gue, banyak orang mengatasnamakan ilmu, pada akhirnya hanya membodohi ilmu dan membodohkan ilmu dengan sikapnya sendiri. Banyak orang mencaci maki mengatasnamakan Tuhan, akhirnya keblunder sendiri. Sama dengan namanya ilmu. Gua tidak berilmu, hanya lulusan SD Impres, tapi gua suka membaca ilmu. Gua suka membaca, gua suka belajar gitu. Jadi gua juga tersinggung ketika banyak orang yang muncul dengan cosplay bahwa saya adalah profesor. Padahal yang diketahui hanya teoritis, hanya teori dari Google, A sampai Z, titik koma Anda hafal, tapi lagi-lagi sorry to say, gitu ya, pengalaman dan prakteknya nol. Jadi lagi-lagi semuanya itu untuk apa sih? Hanya terbuai oleh surga pengakuan. Dan saya akui skeptis hari ini pintar, cerdas, dan gua harap sending nggak jadi sending, jadi sedeng ya. Itu aja deh. Terima kasih ya Samar. Iya, men. Ternyata benar itu kata orang-orang ya begini, di sosial media ini kita bisa jadi apa saja, ternyata luar biasa. Dunia tipu-tipu. Dualisme itu kan, split personality. Split personality. Medusa begini, Bener. Definisi ateis itu tidak percaya Tuhan. Jadi persamaan ateis itu hanya satu, sama-sama tidak percaya Tuhan gitu. Mengenai ideologinya mereka, pola pikirnya mereka, pengetahuan itu beda-beda gitu. Enggak Seperti sama. juga orang teis gitu, yang percaya Tuhan, mereka beda-beda juga. Ada yang percaya Tuhan sebagai deis, ada sebagai panteis, ada sebagai politeis. Itu beda-beda mereka, tapi sama-sama percaya Tuhan gitu. Seperti juga ateis,
Persamaannya hanya satu gitu. Ateis tuh nggak percaya Tuhan, nggak perlu dia harus pintar, harus kaya, harus ganteng gitu. Nggak ada definisi ateis di situ gitu. Emang ada Kalau ateis mereka yang nggak percaya ganteng. Tuhan itu bang, itu Ada ateis yang ganteng. Lu lihat tuh guru Zending punya foto. Ateis itu namanya ada aturannya bang. enggak bang, definisi Nggak ateis nggak percaya ada. Tuhan itu aja gitu bang. Abang ada ini ateis. siapa mau menambah-nambah definisi ateis itu gitu bang? Nah, iya Bukan ateis. wait. Suruh. Saya bisa. Si abang aja, prasangka aja. Kalau si Bang Tony menambah-nambah sebagai ateis itu kan tidak salah juga di situ. Akhirnya dia menggunakan neokorteksnya tanpa menggunakan kopi-kopi dari mana-mana gitu loh. Ateis kan nggak ada aturannya. Apa sulit gitu. Memang ada bang aturannya, Ateis ini syarat. sebagai definisinya apa gitu kan? Bukan orang pintar, bukan orang Iya saya ganteng, tahu. orang kaya. Kan syarat ateis kan cuma gini, nggak percaya Tuhan dan agama gitu doang. Kena fitnah ateis pagi ini. Iya. Ateis tuh harus begini, harus begitu gitu. Iya kan nggak ada kan? Kan cukup gini. Anda tadi menambah-nambahkan supaya etis tuh gini. Loh, saya nambah itu memang ada stoknya, maksudnya ada aturan, ada kitabnya. Ateis itu hanya satu persamaannya, sama-sama gak percaya Tuhan itu aja gitu. Seperti teis juga sama-sama Saya nggak percaya nambahin Tuhan. di mana? Asik. Oke. Back to topic. Mbak Sumer, saya nambahinya di mana? Ini kitab suci ateis saya tambahi. Wah dosa saya ini. Emang ateis ada kitab? Iya saya tambahi di mana ini? Aduh, gimana nih Bang Gre nih? Ya ampun. Yang punya original ateis tidur nih. Ini Bang Gre yang paling cerdas saya akui Bang Gre ini. Saya tahu ini Bang Gre. Saya tahu Bang Gre. Ya nggak apa-apa, itu pendapatnya si Bang Gre skeptis. Ya, Masuk biarin di lah. room yang sangat management in emotion and mentally. Oh, entertain ya Bu ya. Ya, you masuk di room yang tepat ya, Bang skeptis. But ada fakta yang lu keluarkan, kenyataan juga ada. Tanpa sadar. Tanpa kita menidakkan ya, maksudnya Iya. setiap di Bang skeptis juga saya mempelajari sesuatu gitu. Cuma di sini saya tegaskan sekali lagi, orang yang berilmu sudah tentu beradab ya. Iya. Jadi kalau kadang-kadang orang memecahkan dua konsep, something wrong. Karena dari ilmu itulah dia tahu bagaimana how to react, how to respond terhadap sesuatu. Tanpa ilmu itu dia nggak bisa beretika, dia nggak bisa bermoral. Jadi nggak ada istilah, orang yang berilmu belum tentu berakhlak, itu tidak. Oke, silakan Guru Zending sebelum Zending. Guru Zending ini naik doang, dia tuh nggak ngomong. Bang Zai, assalamualaikum Bang Zai. Selamat pagi. Sinyalnya buruk Bu itu. Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Bang Zai. kita Bang Zai. mau berpuisi Bang Zai. Iya, kitab ateis itu, kitab ateis seperti apa Bang Zai? Katanya saya nambahin Bang Zai. Udah Bang Tony, sudah dia juga orang, nggak usah. Dan tadi Ya Pak. Saya sudah tahu Pak ya. kita membahas tadi itu pada awalnya, saya memberi satu judul, Respond and React. Nah, kalau bahasa Melayunya respon itu, respon, paham kan maksud respon? React. Lanjut, silakan. Iya, aku tadi elaborasinya di soal ini bagaimana manusia zaman now ini atau yang disebut masyarakat post-truth, karena kan hampir sebagian besar terpapar ya oleh kerja-kerja kepalsuan yang menyamar sebagai kebenaran, yang informasinya kita bisa akses di mana-mana gitu. Lalu apa reaksi yang bisa dihadirkan ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena semacam itu? Nice. Aku rasa sebangunlah dengan tema ya, karena kalau kita ditindas oleh kerja-kerja post-truth, itu alhasil kita tidak bisa memberi jarak gitu. Kan sebetulnya yang elegan itu berjarak ya, tidak harus juga terlalu jauh gitu, agar kita bisa mengamati juga lu mau ngapain kan gitu. Hati-hati itu harus ada ya. Ya, ada kan konsepsi dari kosmologi Jawa itu konsepsi eling lan waspada. Eling itu tidak hanya cukup pada melek atau berlaku peduli, tetapi harus juga melibatkan Eling Pak. Senes eling.
Iling. Kemampuan Iling. kemampuan Titen pada mengoptimasi rasionalitas. Nah, kenapa rasionalitas ini menjadi penting? Karena komponen di dalam struktur pikiran kita ini akan terus mengalami gempuran oleh kerja-kerja informasi, kan? Nah, ini kritiknya terhadap bagaimana kekuasaan media mempengaruhi masyarakat. Betul, sepakat. Kita terlalu Biasanya beri reaksi tanpa menganalisis kebanyakan sesuatu media informasi. memang. Pengaruh media memang. Iya, kita terlalu bereaksi terhadap sesuatu informasi tanpa kita menganalisis dulu ya. Analisis Mencari kita tahu. kurang di situ. Wajar, karena manusia itu bukan dilahirkan bodoh. Every each of us itu adalah ignorance. Ignorance itu yang membawa kita ke balai. Nah, seperti kata Mbak tadi, siapa yang baru turun tadi itu kan dia bilang mudah ikut arus. Nah, itulah maksudnya itu. Kita Nah, tidak makanya nama meletakkan saya sesuatu skeptis itu. pada tempatnya. Jadi setiap ada informasi yang ada itu host, kita harus curiga dan ragu dengan informasi itu. Kita harus memikirkan logika dari informasi. Jangan sampai itu hoak gitu. Seperti di kitab suci itu gitu kan host gitu. Makanya begini skeptis, saya membangun satu judul di atas, respond and react. Once you read the information, harusnya kamu respon dulu, jangan react. Kenapa saya meletakkan respon dahulu, bukan react? Karena respon itu untuk kamu menganalisis, itulah respon. Karena manusia itu otaknya pasti ke-trigger apapun itu. Sense kita itu sangat sensitif. Cuma kita denial tentang saking intelligentnya our part of body itu kita always denial. Jadi itulah respon. React itu apabila kita terus mengambil informasi itu tanpa kita merespon dulu. This is problem. That's why I put in the title respond, after that react. Sebetulnya Bukan yang terus skeptis react. tadi sampaikan mengandung ini ya, implikasinya adalah kritik terhadap kuasa media, kuasa politik dan seterusnya gitu. Dan yang akhirnya seperti juga memberi cerminan terhadap perilaku masyarakat katakan beragama atau menjunjung ketuhanan. Oh tidak, saya bantah itu soal yang mencerminkan. Mirroring itu udah nggak bisa dipakai lagi. Mirroring itu untuk diri sendiri. Nah, di Lanjut. saya dalam konteks ini ya, karena saya belajar dari seni Boleh tanya ya, Host? Ya, artis. Kak Kurnia. Hai. Iya. Salam kenal ya dari Salam kenal. Sulawesi. Ya. Saya mau tanya nih, ateis itu kan tidak mempercayai adanya Tuhan. Saya mau tanya satu, memang ateis itu punya kitab ya? Ya tadi punya, katanya saya nambahin Mbak tadi. Apa definisi ateis? Iya, saya Saya tanya definisi ateis itu apa gitu. maaf saya tambahin kitabnya Bang tadi, sorry. Oh, Jangan dimasukkan hati Bang ya. Sudah lanjut. Menurut Lanjut. filosofi tadi bahwa informasi gitu. Tapi masalahnya dalam kitab suci itu kita nggak menganggap itu sebagai informasi yang ada sama kita. Kita menganggap itu sebagai kebenaran tanpa kita harus mencek dulu gitu. Cross check dulu kebenarannya itu gitu Bang. Jangan bilang kita Bang, Anda sendiri aja Bang gitu. Nah, Apa, yang Bang terpenting oh, kan sebenarnya abang skeptis ini ateis, begitu maksudnya ya? Iya, dia ateis. Oh, desain pantasan. Wait. Lebih Hold tepat. on. Listen. Tolong jangan membawa personal kalian di sini ya. Mau apapun kalian menyembah garpu, menyembah koko, menyembah apa, saya oke. Karena saya masih membau-bau kalian ada bau-bau darah manusia. Ya diganti. Ayo kita adu bagi otak biar kita adu dapat sesuatu. argumentasinya adalah sebetulnya Bung Skeptis ini sedang memainkan apa ya gitu. Atau lebih tepatnya gini deh, memang di situasi kebudayaan yang tumpang tindih sekarang banyak orang mimikri, sama seperti kerja mimikrinya hewan ya, beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. It's okay sebetulnya, aku tidak lagi mempersoalkan. Bahkan katakan aku seringkali juga belajar dari kerja-kerja acting gitu ya, kerja-kerja seni peran, tunjukan, atau yang kita kenal wayang gitu. It's okay. Setiap orang kan bisa ya, dia Abang dalang ya Bang? iya, di beberapa kerusuhan di rumah saya seringkali jadi dalang. Hati-hati Jangan kalian. gitu loh. Hati-hati kalian sama orang Ada yang begini. konsepsi nih. wayang. Tapi itu budaya kita itu jangan sampai digerus sama budaya dari gurun Bang kan. Nggak tahu Bang, ateis udah budaya juga Bang.
Iya, saya suka kalau ngobrol sama Bang Filsuf itu tentang kosakata. Banyak. Dan dia good in dari communication itu emosinya sangat bagus. Dia pandai meletakkan sesuatu pada tempat. Legend lah. Public speakingnya bagus ya. Public speakingnya bagus dia. Iya. Dia orang lama. Jadi kemampuan mengenal yang wayang dalam diri, yang wayang di dalam diri itu juga satu skill penting menurut saya. Yang wayang tuh maksudku kayak kapan aku bapak di hadapan anak, kapan aku teman gitu di hadapan istri misalnya, kapan aku suami gitu. Artinya punya kesadaran blocking dan casting dalam konteks seni pertunjukan tadi. Sama aku mirroring itu berlaku di konteks-konteks yang berhadap-hadapan tuh, yang sifatnya dialogis. Dengan Summer misalnya, aku bisa menemukan aku yang lain tuh misalnya. Itu dia Bang Filosof, saya boleh tanya tidak? Memangnya kalau kaum ateis itu tujuan hidupnya untuk apa ya? Ngapain dia hidup di muka bumi ini? Sepertinya mau menguji orang-orang yang ateis. Bukan selalu begitu. Ateis itu macam-macam, terkadang macam-macam, maksudnya kapasitas otak juga macam-macam dan cara pakainya juga macam-macam. Ada yang pakai hard disk, ada yang pakai RAM, ada yang pakai memori kecil juga ada. Ateis itu macam-macam. Ada yang cuek dengan agama karena memang tak percaya agama, ada yang memang ingin mengejek agama, ada yang memang sudah maksudnya tidak peduli sekali. Macam-macam sebenarnya ateis itu. Ya, karena seperti juga kemajemukan manusia kan dari kingdom animal. Iya, sebenarnya keinginan Ateis juga bermacam-macam, Bang. Orang beragama juga bermacam-macam gitu kan. Apa bedanya? Sudah tahu kan di Indonesia ada 6 kan, Bang. Bermacam-macam kan, tapi ada yang disembah. Kalau ateis gimana? Tidak ada. Nyembah yang nggak ada gitu. Nyembah duit. Gua juga itu punya teman imajinasi menyembah-nyembah yang nggak ada gitu. Tapi mempertuhankan ego juga kan punya Tuhan berarti Iya, kan. punya Tuhan itu. Cuma Tuhan ego gitu. Mempertuhankan akal, menyembah itu kan cuma yang diformalkan di Nggak government. ada gitu. Ada 6. Jadi Tuhan sebagai definisinya tuh maha pencipta gitu kan. Dia yang menciptakan alam semesta. Sampai sekarang nggak ada buktinya Tuhan menciptakan alam semesta. Hanya agama yang menciptakan Tuhan itu sebagai pencipta alam semesta gitu. Tapi bukti empirisnya nggak ada gitu. Betul, itu aku sepakat tuh. Karena memang nggak ada Tuhan, la ilaha illallah. Nah, betul itu. Betul. Sepakat. Jadi gimana iya betul. Tuhan memang nggak ada, saya percaya itu. Ya Mbak Sumber ya. Betul. Tapi saya percaya ada Allah gitu saja. Kalau tidak salah, kalau itu penjelasannya itu, kalau saya sebagai muslim itu jawabannya itu dalam surat Al-Furqan. Udah Orang yang benar itu berilmu Kak dan Kurnia. berakal. Iya, udah tiada kan, betul kan? Tiada Tuhan selain Allah. Ya Tuhan memang tak ada. udah benar skeptis. Jadi termasuk orang-orang yang beragama itu jangan termasuk Allah, tiada Tuhan termasuk Allah. betul. Nggak tahu. Masa? Betul, karena yang ngomong kan skeptis. Menjelaskan sama seorang. Udah apa-apa, gini, karena yang ngomong skeptis malah, makanya aku betulin betul. Karena Iya, kalau yang ngomong skeptis, iya. masa nggak percaya? Iya itu kan kan bisa jadi di kitabnya kan Bu, gitu. Kitab Iya. ateis. Kalau Nggak ada kitab. Sepengetahuan Tadi- saya ateis nggak ada kitabnya loh. Gini Mbak Nah, Kurnia, belum tentu Mbak Kurnia yang kamu tidak tahu itu tidak ada. Gitu. Gitu Mbak Kurnia. Kitabnya ada mana? Tunjukkan. Begini Mbak Kurnia, tadi saya debat sama skeptis, katanya saya nambah-nambahi dalam ateis lah, nambah-nambahi memangnya ada kitabnya atau aturannya gitu, saya tanya begitu. Kitabnya aja tidak ada dalam sejarah. Kalau kita kan udah pasti ya. Kalau Mbak nggak punya, Ada kalau 4. skeptis punya mungkin. Ada loh kitabnya, banyak. Iya di Cuma mana kita Mbak? aja. Maksudnya saya mohon maaf ya kalau sebagai seorang yang mendengar saya mau bertanya mana kitabnya? Tolong ditunjukkan gitu loh. Nah, Ya, saya jawab ya. skeptis. Oke, silakan. Saya kan skeptis. Tuhan itu saya menganggap nggak ada karena nggak ada buktinya gitu kan. Gimana saya mau percaya manusia yang ngomong katanya saya utusan Tuhan atau saya Tuhan? Gimana saya mau mempercaya Tapi kan orang begini, penipu gitu? Bang Gimana skeptis saya mau logika, percaya logika karangannya begini. penipu gitu? Skeptis, begini loh. Macam Anda ini. Fiksi menanyakan. gimana itu? Coba. Dengerin, skeptis. Anda mau Itu menanyakan kitab Allah Anda. tidak ada.
Allah tidak ada tapi Al-Qurannya ada, tapi kitab kami secara nyata ada. Ini gimana sih? Kalau Anda kan kosong tuh. Saya Kitabnya tahu, gimana? Kalau kami, Anda tidak kitab melihat Anda Allah, ada. tapi kitabnya Itu ada karangan Al-Quran. itu yang mengaku ketemu Tuhan gitu. Pagi semuanya, gue jamin dikit dong. Aduh, ya Mau ngasih Allah, tahu. ya Rabbi. Ya. Mau ngasih tahu. Gimana tes ada kitabnya? Nggak ada. Yang ada orang beragama. Kuncinya Saya begini. mau ada bertanya Tuhan, di mana ada kitab penipu, Anda. Saya mau bertanya di mana kitab atau dia Anda. ngaku mau ketemu Tuhan. Setelah itu dia mengarang Kalau Anda kita. bisa tunjukkan, kalau Anda bisa tunjukkan kitab Anda, saya jadi ateis sekarang ini. Boleh? Tunjukkan. Ateis. Dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya Nabi. Nggak, gimana dia mau percaya kitab gitu? Karangan gue mau penipu ngasih gitu. tahu. Iya, saya mau tunjukkan. Halo. Kitabnya di mana? Kalau Halo, ateis ini mau kitabnya di dikasih mana? tahu kitabnya apa? Jadi justru Nggak ateis itu paham paling banyak ini. kitabnya. Coba dicek kitab-kitab ateis itu ada Aristoteles Organon, ada Kant Das Kapital namanya. Ada dari Thomas Hobbes Leviathan namanya. Ada dari Stephen Hawking A Brief History of Time namanya. Paling banyak kitab ateis itu. Nah, gitu skeptis. Banyak Ada banget. informationnya. Cepat skeptis. Nggak harus diikuti gitu kan. Haram katanya ini, halal katanya ini nggak ada. Dari orangnya sendiri. Juga Gitu. ada yang mereka ikuti, ada yang enggak kok, ada yang dipakai, ada yang enggak isinya. Iya gitu. Seperti kitab suci kan harus haram dan halal gitu. Teknis. Saya mau bertanya nih tentang Aristoteles. Ada pernah yang kontroversial yang terkenal juga di seluruh dunia tuh, katanya kita ini sejarahnya manusia ini terbuat dari monyet. Apakah Anda sepaham dengan itu? Kalau kita ini keturunannya dari monyet. Monyet dari mana? Terbuat dari apa itu monyet? Satu-satu Dari monyet, saya mau tanyakan. Monyet dari mana monyet gitu? Saya dengan monyet. Bukan Ya, Oke, monyet dari mana? Sebagai orang yang Nggak oke. mungkin Bukan monyet Aristoteles, Mbak. kan dari pohon gitu kan? Iya. Saya monyet dari mana bertanya dulu? kepada Anda, apakah Anda setuju Iya, sepemahaman jawab, dengan skeptis. Aristoteles? Darwin Junaidi. Katakan moyang kita dari monyet. Tanya monyet dari mana? Sudah pernah juga. Jawab dulu, skeptis. Jawab dulu. Jawab Dijawablah dulu. pertanyaan Gimana saya saya, mau jawab kan gitu? itu. Kalau nggak bisa bilang saja, percaya, jujur, tapi dia jujur nggak saja. percaya. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, jujur saja. Karena nggak mungkin ini monyet. Itu lebih hebat, ayo. Saya Tuhan yang kan gitu. ateis. Monyet dari mana dulu gitu? Ada ini orang tidak baca buku berarti ini dia hanya mendakwahkan. Iya. Itu hanya teori gitu kan? Gimana sih? Bisa aja kita ini diciptakan oleh alien atau diciptakan Skeptis ini. Oh, astaga, saya bertanya. Saya bertanya kitab suci Anda itu di mana? Nampakkan wujudnya Anda tidak bisa menjawab. Oke, sekarang tadi Mbak Heru menjelaskan tentang Aristoteles. Ada suatu pemahaman yang dia menganalogikan bahwa manusia itu nenek moyangnya keturunannya dari monyet. Sekarang saya kembali bertanya kepada Anda. Apakah Aristoteles lah, tanya Aristoteles. Ngapain tanya saya gitu? Ngapain tanya saya? Setuju. Tanya Aristoteles gitu. Ya, Aristoteles, itu monyet dari mana Aristoteles? Coba tanyakan dia. Kenapa saya mesti tanya? Aristoteles kan dulu tidak sama dengan Juga sepemahaman gitu pendapatnya Aristoteles. ateis. Bu, Kenapa kalau saya harus menurut jawab, gitu? Aristoteles, Bu, kalau menurut Aristoteles justru manusia itu dari berang-berang, Bu. Gak ada yang bilang dari monyet. Kalau yang dari monyet itu Darwin. Kenapa saya harus jawab? Ya Allah ini, oh, Bu, kenapa Kalau saya harus menurut jawab? Ini Plato, sama manusia saja dari Anda Mamut. Kenapa saya harus jawab? Anda harus jawab. Iya. Kalau kata Anda tidak Aristoteles menjawab itu berarti manusia sama dari saja berang-berang. Anda tidak butuh dilahirkan di muka bumi ini gitu loh. Ini menyikapi skeptis ini susah. Kenapa Ya. Anda itu sama saja Anda bertanya kenapa saya harus dilahirkan? Dengan dari orang tua saya itu gitu dari loh. Mamut, Bu. Kalau menurut Socrates manusia itu dari rayap. Beda-beda, Bu, emang, Bu. Jadi memang agama yang Ibu tuduh ateis ini tadi itu memang agak aneh, Bu. Kitabnya banyak banget. Makanya saya Orang tunjuk, gila, saya sih. minta. Anda kan Mbak. tidak meyakini. Iya, Mbak, aku Allah Mbak, itu pelan-pelan, jangan emosi sebentar. itu bukti-bukti kayak gitu loh. Saya mau bertanya kitab Anda di mana, Anda tidak menjawab, Anda berbalik bertanya. Setiap apa yang kita katakan selalu berbalik tanya kayak gitu loh. Tapi saya mau ralat sedikit, mungkin yang Ibu maksud tadi manusia dari monyet itu Darwin, Bu. Kalau Aristoteles berang-berang, jangan disamakan berang-berang sama monyet, Bu. Marah loh berang-berang dimonyet-monyetin. Makanya saya nggak mau jawab, pertanyaannya aja salah. Enggak, kau tak bisa jawab, kau memang tak bisa jawab. Monyet pun marah diberang-berangin, Bu. Bang Heru ini punya keyakinan atau tidak? Saya yakin dengan ketidakyakinan saya, Pak. Gimana? Maksudnya punya agama atau tidak, percaya agama atau tidak, atau memang
satu aliran dengan skeptis. Tapi Wait. Bang Tony, saya sudah disclaimer tadi awal-awal. Di sini tidak ada pertanyaan personal terhadap keyakinan orang. Oke, Lanjut ya sudah. aja argumen. Maaf. Ya, kan Yang kadang tadi ya saya ada kesalahannya, itu Darwin, itu tadi. Ya, betul. Iya, Kalau Kakak Kurnia. Aristoteles dari berang-berang, beda Bu. Iya, tapi kan tujuannya sama, Saya mau bertanya begitu, Anda kan tidak mengakui kitab suci, kayak gitu loh. Saya mau Iya, bertanya, tunjukkan sejarahnya. Anda kan ateis tuh, kitab sucinya mana? Kalau kami kan sudah jelas ada tuh. Ya, Enak ya, saya jawab. Iya, jawab skeptis, jawab. Jadi begini, memang ada teori mengatakan itu bahwa dari monyet, dari berang-berang. Tapi kan pada akhirnya kita bertanya bahwa kita berasal dari satu sel yang berkembang biak begitu kan dengan membelah diri apa. Tapi ujungnya kita bertanya dari mana sel pertama itu yang di bumi gitu kan. Banyak teori tentang itu. Ada yang katanya dari alien, ada katanya dari asam amino bereaksi dengan petir gitu. Tapi pada ujung-ujungnya kita tidak tahu dari mana itu. Lebih baik kita menyebut dari mana itu. Kita terbuat dari tanah. Daripada kita mengarang, kita ini dari Adam itu dari dari surga gitu kan, itu nggak jujur gitu. Lebih kita katakan nggak tahu dari mana sel pertama itu di bumi. Kalau yang bilang manusia dari alien itu kalau nggak salah dari Profesor Dr. Sal Priadi itu ada di VT sepertinya kau memang dari planet yang lain tuh. Seperti yang manusia dari alien. Tapi saya tidak mengklaim ini yang paling benar gitu kan. Tidak seperti salah agama di kitab sucinya yang paling benar itu Adam dan Hawa gitu kan, diturunkan dari dari surga gitu. Tapi silakan aja kalau mempercayai. Sebentar Bang Skeptis sebentar. Tadi Bang Skeptis bilang kalau itu bohong. Jadi yang benar yang bagaimana Bang Skeptis? Nggak tahu dari mana itu. Abang sendiri nggak tahu ya sudah, kalau nggak tahu ya sudah gitu, nggak apa-apa. Ya jelas nggak tahu lah. Daripada kita percaya agama gitu yang so tahu gitu kan. Ada Tuhan di balik itu. Begini Pak. Sekarang saya balik bertanya, Anda kan tidak mempercayai kan yang namanya Tuhan, agama atau apa? Saya boleh tanya lagi, Bang Skeptis? Saya boleh tanya? Ya, karena memang Tanya ya? bentar saya jelaskan dulu ke host ya. Memang saya tujuan membawa orang-orang bertuan ini emosi ke puncaknya gitu. Karena kan pernah kita lihat biasa begini, orang lagi emosian apa tiba-tiba mereka saling memaafkan, saya salah apa. Karena dalam puncak klimaks emosinya itu, di situ ada kesadaran. Mereka bisa lepas dari dogma itu, dari emosi itu gitu. Kalau mereka kita biar diamkan aja, solusi sopan-sopan nggak akan mereka bisa berpikiran. Tidak ada yang di sini yang emosi, santai aja. Saya kan mau bertanya, Anda kan ateis, oke. Saya sependapat dengan itu hak Anda. Sekarang saya balik ateis tanya. marah, lebih katakan saya antiteis. Saya pembenci agama gitu. Saya balik bertanya. Kalau benci agama bukan istilah tidak percaya Tuhan gitu. Anda sekarang ini kan menjadi sosok manusia kan? Anda butuh makan? Ya. Anda butuh minum? Apalagi yang gratis gitu kan. Sekarang saya balik tanya. Tujuan Anda makan dengan minum buat apa? Ya supaya sel-sel dalam tubuh saya nggak mati, harus disuplai dengan nutrisi gitu kan. Ya astaga, tujuan Anda makan tidak usah lari ke teori alamiah dulu. Tujuan Anda makan Untuk menghilangkan rasa lapar itu yang menyiksa gitu. Kenapa Anda bisa lapar? Kenapa Anda bisa lapar? Karena hormon dalam tubuh saya mengirim sinyal ke otak saya. Anda harus makan gitu. Karena makanan di kampung Anda atau di sana kosong, mungkin begitu. Jauh sekali jawabannya. Jadi itu ya, memang Itulah Bang yang saya maksud ateis, kapasitas memorinya ada yang pakai RAM, pakai hard disk, pakai memori kecil. Nah itulah yang saya sebut ateis, macam-macam memorinya. Jadi Itu memang- salah satunya. Silakan nilai sendiri dia pakai memori apa Bang. Ini kayaknya memori Vivo Y15 ini kayaknya. Nggak apa-apa Mbak, Bu. Kalau saya dibilangi memori apakah bodoh, yang penting saya nggak dibohongi sama tipu daya salah agama. Itu aja. Maksudnya begini loh, saya bertanya untuk yang hari-hari saja. Tujuan Anda disuruh jalan kaki itu, maksudnya begini loh, Anda kan tidak mempercayai kan? Ya, kita menganalogikan, oke lah, kami tidak memaksakan itu hak Anda. Itu hak Anda dalam berpendirian. Jadi saya mau tanya, Anda mengantuk tidak? Siapa mengantuk? Iya, Anda mengalami yang namanya tidur
Anda mengalami Iya, yang namanya iya. tidur. Ya betul. Anda ikuti merasa pemikiran lapar? Anda. Ya, oke. Bagaimana Ya, cara terus? Anda bisa Anda kan sebagai manusia, ini manusiawi. Anda kan sebagai manusia nih. Ya. Ketika Anda lapar, Anda butuh apa? Yang dibutuhkan di dalam tubuh Anda Makan. itu apa? Makan yang bisa dicerna gitu. Nggak mungkin saya makan batu. Kan? Tujuan daripada makan itu apa? Ya untuk memberi nutrisi pada tubuh gitu. Kenapa kita butuh nutrisi? Supaya sel-sel kita bisa tetap aktif hidup. Kalau nggak pasti mati. Bagaimana caranya kita melihat sel-sel itu? Sedangkan dalam diri Anda tidak ada yang namanya Microsoft. Bagaimana Anda bisa melihat sel-sel itu? Microsoft. Itu Ya, yang harus nggak Anda apa-apa. butuhkan. Kalau ditarik dalam konteks kitab suci, harus jelas di mana kita berpegang. Ya. Kayak gitu loh, analogi berpikir itu dipakai. Jangan terlalu buntu. Mbak Kurnia, Mbak Kurnia, Anda ini tidak usah bawa-bawa kitab, Mbak. Iya, kan Nggak kitab usah. itu kan itu fiksi multitafsir itu karangan penipu. Nggak Mana usah. mau bawa terus? Nggak usah. Ke orang Ya, seperti maksudnya kan saya kan tadi bertanya tentang kitabnya. Dia balik bertanya kepada kita. Kalau kita kan sudah jelas itu ya, Os. Ini kita tidak bawa personal. Kita bawa yang universal. Kita Ya, tidak memang. nama agama. Dalam agama Kan begitu, gimana? makan babi masuk neraka. Ada Hindu tuh makan sapi masuk neraka. Ada Advent makan kepiting masuk neraka. Gimana tuh kitab itu bertentangan semua? Harusnya ya Tuhan tuh Allah. jelas gitu. Anda kan tadi bilang Membingungkan butuh gitu. makan. Anda kan butuh makan. Oke, tujuan Anda untuk makan supaya apa? Dapat nutrisi. Kenapa kita membutuhkan nutrisi? Supaya sel-sel. Sekarang, ketika Anda memakai mata telanjang ingin melihat sel, apakah Anda bisa? Ya pakai apa lah, ngapain kita mau lihat sesuatu yang Enggak. Saya melihat apakah Anda sebenarnya- bisa melihat dengan mata kepala Anda ketika sel-sel itu di dalam tubuh Anda itu bisa melihat dengan mata telanjang Anda. Apakah bisa? Jawab saya, apakah bisa? nggak bisa, sel-sel itu kan kecil gitu, harus pakai alat gitu. Sama dengan Tuhan, ya Allah ya Robbi Ya, itu. pakai apa? Pakai apa lihat Tuhan? Pakai apa? Sama dengan dipakai gitu loh. Kenapa Ya, pakai apa? kita tidak bisa melihat Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa kita Ya, tidak ya bisa pakai apa? melihat Tuhan? Tuhan Yesus gitu. Ya Itu Tuhan astaga. orang Kristen bisa kelihatan itu dalam bentuk manusia gitu. Kalau orang konsep, Islam kan itu Tuhannya konsep lain. tulisan Saya aja, tidak- itu Allah saya tulisan gitu. Saya berbicara yang universal kayak gitu loh. Analogi sebagai seorang ateis begitu Ya, digunakan. iya tolong, Ateis tolong dipakai. ajari saya gimana melihat Tuhan itu Saya gitu. tidak mengajari. Anda kan bilang butuh makan, butuh nutrisi. Tujuan daripadanya untuk melihat sel-sel. Sekarang saya mau bertanya, apakah Ya, Anda ya. bisa melihat sel-sel dengan mata telanjang Anda tanpa memakai mikroskop? Ya pakai alat gitu, seperti kita Ah, gitu. apa Alat itu mengukur jenis apa siapa? namanya? Medan Yang menjadi magnet alat kan dengan siapa? alat itu. Gravitasi dengan alat, radiasi dengan Astaga, alat. yang memakai alat, aduh susah nih. Memang kita lebih bagus menjelaskan sama kaum Yahudi daripada Percuma, Mbak. Sudah saya bilang percuma. Enggak masalah begini, saya menganggap itu Tuhan nggak ada. Gimana? kita Sebenarnya bisa gini lah, menganggap ateis itu Tuhannya dirinya sendiri, dia sendiri Tuhan. Karena dia tidak dia itu tidak mau diatur gitu saja. Tuhan maha kuasa gitu. Saya enggak maha kuasa, gimana saya menjadi Tuhan gitu? Dia itu tidak ingin Tuhan diatur maha hanya saja tahu, saya begitu. enggak maha tahu gimana. Tuhan maha berarti begini, Anda itu sama saja dengan robot. Itu saja. Ya, terus gimana? Robot. Ya, berarti Anda itu unsurnya dari robot, dari mesin. Itu aja. Ya, Berarti, ya nggak ada masalah. Yang penting saya tidak dibohongi sama tipu daya sama agama, itu aja gitu. Ya itu kan pribadi Anda memang sudah menolak. Tapi yang Ya kalau Anda merasa asik dibohongi dengan salah agama, silakan aja gitu kan. Kalau saya nggak mau dibohongi. yang bikin aneh gini loh, Anda sudah menjauhi, maksudnya menolak agama, tapi Anda harusnya menjauhi. Kenapa Anda semakin mendekat dan mengusik gitu orang yang banyak sudah artis beragama? itu mengarang buku tentang di Tuhan. Sebentar, jawab saya dulu tadi. Nggak ada Kenapa Anda masalah. kenapa Anda mendekat malah makin mendekat, bingung-bingung? Bukan mendekat, saya mau Anda terlihat kayak orang bingung ada gitu loh, Bang. keburukan Anda orang menolak yang agama beragama gitu kan. itu gitu kan. Anda menolak Oke, agama. Bang Dodi. Ya. Bang Dodi, desain suka-suka gitu. Lah iya, makanya saya bilang dia itu tidak mau diatur, makanya dia itu Tuhannya itu dia sendiri. Ngapain Jadi saya mau gini, diatur saya- dengan Anda? saya- Siapa gitu? Ini saya analogikan, saya kan usaha jadi properti ini. Iya, Ternyata memang
ternyata memang banyak nasabah saya itu suka dengan desain suka-suka gitu kan. Nah, jadi desain suka-suka itu nggak perlu harus lihat fresh list kita, nggak perlu harus dengan kita. Maka kalau desain suka-suka, kadang-kadang penentuan tempat ruangan itu suka salah gitu. Makanya salah tempat ya. Sudah memang dasarnya salah dia ya. Paham. Lanjut. Oke, paham Pak Zain. Terima kasih pencerahan. Paham. Kitab sucinya skeptis ini dia kosong. Jadi nanti dia yang bikin aturan sendiri, yang bikin hukuman sendiri, dia yang mencabut nyawanya sendiri. Begitu ketika dia sudah tidak ada di muka bumi ini, berarti dia mencabut nyawanya sendiri. Nggak ada urusan siapa yang cabut nyawa, nggak ada urusan Mbak. Dia itu tetap, dia bilang tidak percaya agama ya, tapi tidak seperti nggak ada. Mana ngomong saya. Mana itu nyawa? Mana? Dari cara Anda bicara dan tingkah Anda bicara itu Anda tidak seperti ateis, Bang. Karena Anda itu malah mirip pembenci agama malahan. Nah, ngomong kan si antiteis. Antiteis itu apa? Antiteis memang seperti itu. Tapi gini lagi, ada saya tambahin ya. Kenapa pembenci agama itu malah mendekati orang yang beragama? Ya, jadi gini, skeptis. Seharusnya begini, skeptis. Sedikit memberi jalan Anda nih. Harus keluar dari sini. Gue ini kasih pendapat Anda, skeptis. Gini, harusnya, bukan saya ngatur juga, cuman ngasih jalan aja. Harusnya ateis itu memiliki peradaban, ya, memiliki konsep tersendiri gitu. Tapi tidak kepada saya kan orang yang beragama nih. Kalau Anda berstate seperti itu, saya merasa juga terusik gitu kan. Nah, coba Anda yang tunjukkan. Anda tunjukkan konsep Anda. Dari tadi Pak, Bapak aja yang baru naik itu. Ya dia tuh punya kitab dan kitabnya gimana konsep kitabmu yang tadi? Ada konsepnya, konsep kitabnya tidak ada kitabnya, dia kitab putih, buku baru. Gimana? Tuhan aja nggak ada. Gimana mau percaya ini penipu? Putusan Tuhan itu. Ini saya lebih baik saya disuruh memerangi patung-patung daripada saya memberikan narasi saya kepada skeptis. Hanya terbuang sia-sia, saya balik goblok saya nih. Daripada buang-buang oksigen, Mbak, mending ketawa, nikmati aja pikiran skeptis seperti apa itu alirannya. Lucu dia memang. Lucu. Ntar dia kalau udah tidak ada di muka bumi ini, berarti dia tidak bertanya dari mana siapa yang cabut nyawanya. Itu memang tidak menjadi pertanyaannya itu. Udah jangan pakai aliran agama, lucu pokoknya dia itu. Iya, kitab sucinya kosong, buku yang baru dibeli tuh di toko buku yang baru-baru itulah. Kayak gitu loh. Coba Yuni Kurnia sama Kanda Tony, coba kita gini aja. Gimana Bang? Kita coba ndak usah berbicara agama, coba kita bermain akal aja, analogik ya kita ya. Jadi tanpa konsep, tanpa segala sesuatu, tanpa aturan lah ya garis besar. Berarti suka-suka. Jadi gue mau cium kata Yunda Kurnia kalau kopi darat boleh, mungkin mau dari belakang, mau dari sebenarnya ateis itu sebenarnya kumpulan orang-orang munafik, betul. Karena mereka hanya saja tidak ingin diatur, tapi mereka itu menggunakan aturan-aturan orang-orang yang sudah beragama, gitu saja. Bang Tony, perasaan di Indonesia ini lebih banyak orang yang nggak mau sembarang cium karena lebih takut melanggar hukum daripada takut melanggar agama. Iya, melanggar hukum. Ya, karena berarti hukum bukan agama kan hukum. Iya, hukum kan berdasarkan apa dulu, Bang? Hukum itu dilihat. Hukum itu dari konsensus kesepakatan publik dia. Ya, kesepakatan, karena memang agama bukan? Ya bukan memang, tapi kan ada banyak dasar-dasar di aturan yang seperti agama juga kan, Bang? Ya seperti kan, berarti bukan agama kan? Kan tadi katanya kalau nggak ada agama jadi suka-suka, semua yang nggak juga tuh ada hukum kan yang mengatur. Iya, itu kan negara kan, yang ada negaranya. Kecuali itu. Ada negara juga ada pemerintahan kecil.
Pemimpin lah, pokoknya pemimpin lah, ada pemimpinnya lah. Nggak harus ada pemimpin kok, ada masyarakat anarko nggak pakai pemimpin. Mereka cukup sepakat. Oh, cuma kesepakatan gitu ya Bang berarti. Kesepakatan, konsensus. Ya, kesepakatan bersama gitu ya. Ya. Kemungkinan kalau sudah ada kesepakatan biasanya sudah terjadi sesuatu kan, kadang biasanya gitu kan Bang. Ya kalau nggak terjadi sesuatu nggak ada keberadaan Bang, gimana caranya ini? Iya, maksudnya aturan-aturan itu loh, gitu loh. Ya maksudnya jadi kan Masih nggak harus agama mendingan juga. abang-abang masih mendingan kita memberikan penjelasan kepada yang menganut paham animisme. Enggak, Bang Heru ini dan skeptis ini dosisnya beda. Bang Heru agak tinggi ini dosisnya. Enggak, kan ini udah tuduh aja. Gue kan cuma berargumen. Kalau tadi Bang Tony bilang nggak ada agama, semua yang suka-suka, enggak. Ada antitesanya nih, gue kasih. Ada yang namanya hukum. Hukum lahir dari mana? Konsensus, kesepakatan. Sedangkan agama aktif itu lahir dari langit, dibawakan sama si pembawa pesan, diaminkan sama semua orang. Kalau hukum yang Konsensus, ya konsensus hukum itu tujuannya untuk apa? agar masyarakat tertata. Nah, berarti ada kebaikan kan di situ. Ya. Ada kebaikan bukan? Untuk kebaikan bersama. Sekarang percaya untuk kebaikan bersama. Kemudian konsep religi atau kitab suci itu juga untuk kebaikan, bahkan lebih daripada baik gitu kan. Contohnya Sehingga Pancasila orang- Bang ya tuh Pak. Pancasila tuh kenapa nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, saya juga bingung. konsensus yang sudah memang diteliti dengan Itu konsensus atau bukan Bang Pancasila, atau kok ada Tuhannya juga Bang? Ya, Ketuhanan yang Maha Esa. ya tatanan perundang-undangan yang dibuat oleh satu negeri gitu kan, berdasarkan apa yang sudah diyakini, bahwa orang-orang pintar juga udah yakin bahwa agama itu bagus gitu. Bentar, gue tanya nih. Karena Ada bisa bawa. pernyataan di bawah nih, sang ruang kosong. Umat beragama juga berkontribusi kok menyusun konsensus hukum. Oke, tapi hukum tidak selalu sejalan dengan agama. Gue kasih contoh. Di Indonesia, hukum untuk menikahi seseorang itu harus usia 17 tahun ke atas. Sedangkan agama itu rekomendasinya itu akil balik. Akil balik bisa usia 11 tahun, 12 tahun. Jadi kalau misalnya ada orang yang menikahi anak usia 12 tahun, dia mengikuti agama, tapi dia melanggar hukum. Karena hukum di Indonesia menentukan batas dewasaan seseorang itu 17 tahun. Gitu. Kalau Ya, gitu, dia anak di dia bawah melanggar hukum negara saja itu. Ya, Iya, dia hanya terkena ini. Benar, dia hanya terkendala administrasi negara saja, tapi kan bisa kawin di secara agama dulu. Ya, berarti tidak selalu sejalan kan antara hukum di negara dengan agama. Itu poinnya. Iya. Ya iya, karena kita di Indonesia kan bukan negara khilafah, negara demokrasi kita. Jadi gimana kita dirikan aja negara khilafah nih Bu? Saya Oh, nggak bisa lah. Udah nggak zaman, nggak boleh, karena kita ini sudah nanti tunggu Imam Mahdi saja. Oh, Iya Bang, kita minta modal Kim Jong Un ya Bang ya. Imam Mahdi udah ada Bu, digoibkan. Kalah, Imam Mahdi udah kalah, ini gimana nih Bang? Imam Mahdi udah ngirim rudal ke Israel. Saya mau bertanya dulu dong, skeptis sudah ada tidak? Maksudnya kasih lihat saya kitab suci dulu. Kalau kita kan nampak tuh. Jadi agama itu nggak usah itu masuk-masuk turut campur dengan mengatur agama 6, 7 yang diakui. Jangan sampai agamanya ke-8 atau ke-9 yang benar gitu, seperti Mormon kan, seksi Yehova, Jenis, Zoroaster gitu kan masih banyak agama lain gitu. Tolong di Dia atas orang masuk pasien neraka ini semua Bang. gitu kalau membatasi agama gitu. Ya apa namanya, susah juga ya, udah tua tapi mainannya masih mainan bocil gitu, makanya bukan ya siap Ustaz, bukan ke skeptis aja, bukan ke skeptis, tapi adalah kurang ini bro Heru, apa ya, bukannya ini bukan takut, tapi menghindari sesuatu yang sudah baik gitu kan. Udah masuk. Iya, tambun. Jadi Karena gini, kan jalan menuju baik itu kan ada banyak. Jadi alternatif apa yang kita pilih masing-masing itu aja yang beda-beda.
Ya cuman kan nggak harus buka, yang nggak harus apa ya, membawa hal-hal yang sebenarnya itu memalukan kan. Iya. Kayak contoh bawa foto gitu kan, itu kan cukup memalukan lah. Nggak perlu, ya maksudnya kan Kalau kanak-kanak itu. jalan yang baik kan sudah disediakan ya Bang Neflos ya, ibaratnya sudah dibentuk. Kenapa kau harus cari jalan lain? Tegaskan ya, hal-hal yang terkait dengan drama-drama semacam itu, gua nggak pernah ikut campur, gua tegaskan sedikit buat. Iya, betul makanya kan iya betul, makanya kan sebenarnya gini ya. Nah, aku kan merasa bahwa sudah ada sesuatu yang baik yang sudah aku bangun, dan itu berkaitan dengan dan isu yang dibawa itu isu yang sebenarnya bisa menjadi noise gitu kan. Nah, aku menghindari itu karena yang main itu bukan cuma aku doang kan gitu, orang rumah juga main kan. Nah, itu apa gitu jadinya. Nah, ini terlalu kanak-kanak. Jadi kadang-kala ilmu itu ilmu itu tidak menentukan dan tidak bisa menjamin kedewasaan sebenarnya. Ilmu pengetahuan. Serius, pengalaman juga enggak. Serius. Kedewasaan itu takdir. Karena dulu gini Bang Neflos, gua tuh pernah ditanyain sama Bang Ali, ente ada nggak gini-gini? Bang Ali, gua nggak pernah ikut campur yang begini, Bang. Kalaupun ada sesuatu yang pernah terbuka, itu dulu terbuka di ruang publik di Kuning, gua bilang gitu tuh. Bang Neflos, ada benernya juga ya untuk membentukkan kedewasaan dari cara kata ngomongnya. Udah jelas mana yang kepocah-pocah. Bukan, iya, karena usia itu nggak menjamin kedewasaan, satu. Ilmu nggak menjamin kedewasaan, dua. Betul. Ya kan? Pengalaman juga nggak menjamin kedewasaan. Sebenarnya kedewasaan itu akhirnya karena melihat begitu banyak hal-hal yang unik datang dari orang-orang yang harus dianggap tua, itu jadi dewasa itu ternyata takdir. Sebenarnya gini, Kok ada orang kedewasaan itu bagian dari ilmu, tapi dia bukan ilmu hafalan, ilmu eksakta dan lain-lain, tapi wisdom. Wisdom itu kedewasaan. Jadi kita justru bicara filsafat, law of wisdom, bicara hikmah, wisdom, itu semuanya tentang kedewasaan. Masalahnya kan banyak yang bicara tentang ilmu-ilmu hafalan atau ilmu TAIPA, IPS, dia entah sains, humaniora dan sebagainya lah, tapi nggak bicara wisdom. Nah, biasanya kalau kontennya udah mengarah-ngarah ke situ, ya wisdomnya nggak ada, berarti ilmu yang lain ada, wisdomnya enggak. Kan gitu, Boy. Iya. Nah, itu kan harusnya kita harusnya ciptain formula yang memang betul-betul bisa memasukkan formula itu kepada manusia sehingga manusia itu menjadi punya wisdom kan. Ya. Tapi ternyata ini bukan sebatas pilihan. Jadi orang memilih untuk punya wisdom, orang memilih untuk tidak mau punya wisdom, itu apakah orang bodoh? Masalahnya ada orang pintar tapi itu tidak punya wisdom, dan kenapa dia tidak memilih padahal dia pintar, dia tahu itu kan baik. Nah, ini jadi unik, anomali ini. Jadi pintar dan bodoh itu sekarang akhirnya jadi misteri loh. Misteri jadinya. Bang Neflos ini Bang ya, apa namanya, Sunda Empire gitu ya. Pengikut ini Lorangga harus menjaga tatanan dunia gitu. Gitu Bang. Iyalah, pastilah. Pasti. Ya mungkin saya nggak sepakat dengan itu. Tatanan dunia itu bisa kapan aja bisa berubah gitu Bang. Yang menurut kita Gua mau ini jadi tadi ada Bu Kurnia ini sembarangan ngomong. Masa dia bilang kata Aristoteles itu manusia dari monyet. Padahal kan dari berang-berang kan, ke Aristoteles kan. Beda kan? Dari berang-berang. Iya. Iya, sudah saya ralat tadi, nggak usah lagi diperlebar lah, Heru. Thank you, Bu Kurnia. Thank you. Dia gini, Aristoteles jadi begini, Aristoteles itu melihat Platypus. Iya. Nanti Bu Kurnia cek dulu Platypus. Dia heran, ini Platypus ini sebenarnya berang-berang atau bebek atau musang atau ikan. Kenapa? Paruhnya sungai. Nah, Kepiting sungai kan. hidupnya di air, mulutnya mulut bebek, badannya berang-berang, kakinya kaki musang. Jadi ini dan dia punya taji lagi. Punya taji ayam, Punya taji. Iya. Bang ini Oke, mitologi apa lagi ini? kita nyambung ya yang tadi ya. Jadi gini, konsep takdir ini ternyata konsep takdir bahwa nyawa itu di tangan yang maha kuasa. Nih taji gua nih taji.
Solid lagi ya, solid itu. Itu. Jelas itu, ya, betul. Itu kenapa itu? Kenapa bang kok benjol bang? Itu bukan ya. Itu kaki gajah kah? Bukan, kalau kata orang Sumatera. Itu taji. Nggak berani dia itu, nggak ada. Itu hasil evolusi dari berang-berang itu. Gue punya taji ya kata Malik. Serius tanya bang ini. Bang serius tanya kenapa bang itu? Taji dibilangin. Taji. Sokrates saya manusia dari ayam, jadi gue dari ayam dulu. Itu bukan daging, Pak Tony. Itu bukan daging loh, itu tulang. Serius, tulang itu. Iya, Itu tulang. itu daging menumpang. Itu daging menumpang. Balance kiri kanan. Kok balance kiri kanan tuh? Itu daging menumpang itu. Tidak sakit bang? Oh, daging numpang itu, daging numpang. Kiri kanan kok balance tuh. Enggak sakit kan bang? Enggak ada rasa sakit apapun kan? Mungkin kalau bagi sapiens-sapiens yang dari kera sakit, tapi karena gue dari ayam ya udah biasa. Dari ayam. Saya abang kan dari apa tadi? Dari ayam ya? Iya. Yang dari monyet enggak ada, enggak gitu kan? Nggak bisa, nggak ada gitu. Karena nenek moyang gue unggas dulu. Gue ngikut iya, masa luar biasa. Sokrates. Astaga. Bang Heru nih sama aja sama Bang Neplos nih main-main kata-kata jadi tadi. Betul, fakta itu masalahnya. Loh, itu ada buktinya, nggak bisa dibantah itu. Saya nih gini loh bang, saya nih belum terlalu kenal Bang Heru, terlalu Bang Neplos saya sudah tahu seperti apa dulu dan ilmunya kayak apa. Tapi sepertinya Bang Heru nih satu aliran sama Bang Neplos nih. Ya diajak dulu bicara, teman-teman itu diajak bicara skeptisnya. Kalau skeptis ini butuh pasangan dalam hidup tidak? Gak butuh dia. Enggak jadi gini, skeptis bilang gini. Itu berasal dari ini kangkung. Kemarin skeptis bilang gini Pak. Saya Pak Tony tahu nggak alasan? Bang Pak skeptis, Tony tahu nggak? saya kan di alasan sini dia? perempuan sendiri. Saya kan di sini perempuan sendiri. Saya mau tanya dengan hostnya. Kalau Bang skeptis ini menyukai wanita ya? Dia nggak suka dia, nanti takutnya ditipu-tipu itu seperti para Itu udah ke arah pribadi ya, udah ke arah pribadi. Jadi gini, kemarin Pak Tony lagi skeptis bilang begini, apa alasannya bahwa manusia itu bukan tidak ada urusannya dengan Tuhan, takdir, kematian manusia itu? Karena pada faktanya setiap manusia yang dipenggal kepalanya pasti mati. Nah, kalau memang nyawa itu di Tuhan, harusnya ada orang yang di kepalanya nggak ada, tapi dia bisa hidup. Bentar, gue mau ngasih satu fakta menarik dulu nih. Karena tadi skeptis bilang dia asal-usul dari kangkung. Ini fakta ya, ini fakta saintifik. Jadi, secara kingdom, hubungan kekeluargaan antara manusia dengan jamur, kingdom fungi, itu lebih dekat daripada antara jamur dengan kangkung yang plantain. Jadi kalau misalnya bicara mana yang lebih kekeluargaan, jamur dengan manusia atau jamur dengan kangkung? Jamur dengan manusia. Jadi skeptis ini kangkung dari mana? Dia kangkung Itu kangkung seperti ini maksud saya. Kita lahir itu dari kangkung. Udah skeptis ini nggak ngerti kau ini Jelaskan skeptis. dulu. Kangkung ini. Itu fungi. Kingdom ya. Itu kangkung berkembang. Laki-laki sebelum berkumpul. kau main argumen Kangkung. jenis-jenis seperti ini, Bang Neplos sudah puluhan tahun main seperti ini. Gini, kangkung itu saya definisikan kangkung dulu. Kangkung itu tempat nongkrongnya kodok. Kangkang dan kungkung. Itu kangkung. Tempat nongkrongnya kodok. Betul itu. Nah itu kan tak kira kingdom itu kan animalia sama plantae kan. Ada fungi ya. Fungi itu masuknya kingdom atau apa Wak? Dia genus apa? Suborno atau suborno? Kingdom ya. Dulu gue pikir ordo, tapi kingdom ternyata. Oke, jadi hubungan kekeluargaan. Dan jamur lebih dekat. Jamur ya. Kok bisa ya? Aduh. Ya. Iya. Ya DNA mungkin Bang. Lebih Jadi- mendekati. Jadi sebenarnya kalau orang makan jamur itu bukan vegetarian dia, bukan vegan dia. Loh. Tapi itu termasuk makan daging. Oh, Bang, kanibal Bang berarti termasuk. Ya, Bukan karnivora. Karnivora. Jamur itu bukan herbivora ya. Itu lebih dekat ke karnivora dia. Karena jamur fungi dan termasuk plantae itu lebih jauh. kerabatnya ya. Karena kingdomnya bukan tumbuh-tumbuhan ya. Bang Nevlos kemarin tuh skeptis tuh bilang gini katanya, agama itu penyakit jiwa katanya bilang gitu Bang Nevlos. Saya tanya, Aku iya
di rumah sakit itu ada nggak di dunia medis itu yang namanya penyakit Islam, penyakit Kristen? Saya mau tanya gitu. Nggak ada. Kalau dibilang penyakit jiwa ya itu, padahal nggak ada ya di nama-nama medis itu. Nah, gini Pak Tony, saya sepakat dengan skeptis. Kalau skeptis bisa jawab, tomat itu sayur atau buah? Aduh, Skeptis. telur dulu apa ayam dulu? Ampun deh. Enggak, tomat. Tomat itu sayur atau buah? Skeptis. Baru aku setuju dengan pernyataanmu. Tergantung ibu-ibu, tanya ibu-ibu itu, dia menganggap tomat itu Ini skeptis banget. Betul, skeptis harus gitu jawabnya. Tergantung ibu-ibu, itu baru benar, itu baru skeptis yang aku kenal. Jadi, ya jadi diwajarkan kalau kita itu nggak perlu lah menanggapi skeptis ini ya. Oh, ya. Ya, Paham bang, paham. Terima kasih. Paham. udah. Paham. Paham bang Nepolos, paham, daripada kita peres aja yang peres tanggapan otak. saya kan, yang lain sudah paham gitu.